Shalom saudara, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Renungan harian Mesbah Keluarga GBI Kristus Air Hidup dengan tema kita hari ini penderitaan sarana untuk memurnikan. Pembacaan kita 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Ayat mas kita di ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saudara, selama menjalani hari-hari di dunia ini, tak seorang pun dapat melepaskan diri dari masalah, krisis, sakit penyakit, kesukaran, tekanan, dan sebagainya. Bagaimanapun juga hal-hal itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Musa menyebutkan bahwa kesukaran dan penderitaan adalah kebanggaan hidup manusia. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Saudara, sesungguhnya semua orang takkan pernah rela hati mengalami masalah. Walau kenyataannya hampir semua orang pasti pernah mengalami semuanya itu. Masalah dan penderitaan itu datang bukan karena dicari, bahkan bisa saja datang tiba-tiba tanpa diundang, sekalipun kita sudah berusaha untuk lari menghindarinya. Namun pada akhirnya datang dan melanda hidup kita. Rasul Petrus menyatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Namun jika kita sudah berbuat baik dan melakukan kebenaran tapi harus menderita, itu adalah kasih karunia. Jadi saudara, bila kita diizinkan mengalami masalah dan penderitaan, sekalipun kita sudah hidup dalam kebenaran, itu artinya Tuhan punya maksud, yaitu menaikkan level iman kita, memproses dan memurnikan kita hingga kehendak dan rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Karena itu saudara, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi kita harus ingat juga bahwa masalah dan penderitaan bisa terjadi karena serangan dari iblis, karena dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dalam situasi ini tidak ada jalan lain selain kita harus melawannya dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 9. Mari saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menjaga dan memelihara hidup kita, kecuali jika ada celah yang terbuka bagi iblis, yaitu dosa dan pelanggaran kita sendiri. Ketidaktaatan selalu mendatangkan akibat. Jika kita tidak segera bertobat, iblis akan masuk, menyerang dan menguasai kita. Penderitaan pun harus kita alami. Renungkan firman Tuhan hari ini. Menanggung penderitaan karena hidup dalam kebenaran adalah jalan menuju kepada hidup yang dimuliakan. Sebab tanpa salib tidak ada kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati.